China memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Hamas dan ini berhubungan demi memutus keagresifan Israel. Pihak China menekankan inti dari kerjasama adalah perlunya menghentikan perang di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 19 Maret, kabar itu mengutip pernyataan dari utusan Kementerian Luar Negeri Beijing, Wang Kejian pada Minggu 17 Maret 2024. Wang menyebut bahwa Hamas adalah bagian dari struktur nasional Palestina, sehingga Tiongkok tertarik untuk menjalin hubungan dengannya. Diketahui kedua pihak membahas perkembangan politik dan lapangan terkait dengan situasi di jalur Gaza, membahas cara-cara untuk menghentikan perang segera, serta memberikan bantuan mendesak. China menekankan tujuan menjalin kerjasama dengan Hamas adalah untuk menghentikan perang dan mengakhiri pembunuhan warga Palestina. Akhirnya Amerika Serikat melontarkan peringatan akhir kepada Israel. Pihak Amerika menyebut bahwa penyerangan Israel dengan target wilayah Rafah adalah sebuah kesalahan. Dikutip dari Tribun News pada 19 Maret, kabar itu melansir Arab News mengutip pernyataan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan beberapa waktu lalu. Sullivan menjelaskan pernyataan langsung dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Awalnya, Sullivan menyatakan bahwa Biden sangat prihatin dengan prospek Israel melakukan operasi militer besar-besaran di Rafah. Baru setelah itu Sullivan menjelaskan bahwa Biden menyebut bahwa serangan itu adalah sebuah kesalahan. Disebut kesalahan lantaran akan menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil yang tidak bersalah, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan, memperdalam anarki di Gaza, bahkan semakin mengisolasi Israel secara internasional. Hamas merilis video yang menyatakan bahwa pihaknya berhasil menewaskan otak penyerbuan rumah sakit Al-Shifa pada November 2023 silam. Hamas mengklaim hanya menggunakan peluru dan senjata lokal, yaitu senapan Goul yang berhasil tembus helm dan rompi target. Dikutip dari Tribun News pada 19 Maret, kabar itu mengutip pernyataan laporan Brigade Al-Qassam beberapa waktu lalu. Sebagai informasi penting, target Hamas itu adalah Yitzhak Hoffman, seorang perwira Israel di unit elit Shaldak. Hamas menyatakan dalam laporannya bahwa Hoffman adalah sosok yang bertanggung jawab mengepung dan menyerbu rumah sakit Al-Shifa. Hamas juga menyatakan bahwa setelah itu pihaknya melacak keberadaan Hoffman dan kesempatan sempurna pun datang 2 bulan kemudian. Dijelaskan Hamas dengan menggunakan peluru dan senjata lokal buatan Gaza, senapan Goul, Hoffman pun terbunuh. Hamas berhasil beri pukulan keras di mana peluru berhasil menembus helm dan rompi Hoffman. Mantan pejabat Mossad Rami Ikrah menyatakan bahwa pimpinan Hamas Yahya Sinwar berhasil mempermalukan Israel di mata dunia. Tak sebatas mempermalukan saja, Ikrah juga menyatakan bahwa Sinwar juga berhasil mencekik leher mereka. Dikutip dari Tribun News pada 19 Maret, kabar itu disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan saluran Ibrani 103 FM pada Minggu 17 Maret 2024. Awalnya ia menyatakan bahwa Sinwar tidak tertarik dengan kesepakatan negosiasi dan justru menghambat Israel. Ikrah menyebut bahwa Sinwar berhasil mendikte Israel soal negosiasi pertukaran tahanan dan gencatan senjata. Ia bahkan menyebut bahwa selama ini Israel cenderung mengikuti tekanan yang diberikan oleh pihak Hamas. Ikrah menyebut bahwa dengan hal itu, Yahya Sinwar berhasil mempermalukan Israel di depan mata dunia dan seraya mencekik leher mereka. Perwira Angkatan Laut Amerika Serikat Kapten Dave Brew menyebut bahwa blokade Laut Merah adalah ancaman mematikan. Ia bahkan menggambarkan bahwa ancaman mematikan itu baru terjadi lagi sejak Perang Dunia Kedua. Dikutip dari Al-Mayadin pada 19 Maret, kabar itu disampaikan Kapten Dave Brew dalam laporan kepada sumber utama beberapa waktu lalu. Kapten Dave Brew menyatakan bahwa intensitas operasi di atas kapal USS Dwight D. Eisenhower terhadap perlawanan Yaman digambarkan sebagai tanpa henti. Ditambah dengan anggota awak harus melakukan serangan mendadak pada setiap harinya. Dan imbas blokade Laut Merah itu disebut oleh Kapten Dave Brew sebagai hal yang mematikan.
lantaran pihaknya harus berhadapan dengan banyak persenjataan dari pihak perlawanan Yaman, seperti rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, kendaraan udara tak berawak, kapal permukaan tak berawak, dan kapal bawah air tak berawak, dan semuanya itu dipersenjatai dengan bahan peledak. Sehingga sekali lagi ia menekankan bahwa serangan-serangan di Laut Merah itu merupakan ancaman terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Bentrokan internal Israel meningkat, terbaru antara pemukim Israel dengan kaum Yahudi Haredi. Diketahui konfrontasi antara kedua pihak bahkan diwarnai penutupan jalan, kekerasan hingga tabrakan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 19 Maret, Yahudi Haredi melakukan aksi protes di Al-Quds menolak wajib militer untuk masuk tentara Israel. Mereka menolak untuk direkrut ke dalam pasukan tentara Israel atas dasar doktrinal Alkitabiah. Mereka melakukan protes dengan slogan lebih baik mati daripada mengabdi. Demonstrasi itu menyebabkan konfrontasi, kekerasan pun harus digunakan. Mereka menyebut polisi pendudukan Israel sebagai Nazi dan mendesak mereka untuk mati di Gaza. Bentrokan meningkat ketika seorang pemukim Israel menabrak seorang demonstran Yahudi Haredi. Selain itu, gerakan ibu-ibu di front Israel menyatakan sebagai tanggapan aksi demonstrasi Yahudi Haredi bahwa siapapun yang tidak ingin bertugas di IDF harus meninggalkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.